Halo sobat, selamat datang di Poter, Podcast Elementer. Ya, kali ini kita bersama dengan mahasiswa MSIB yang sempat lolos di tahun kemarin atau baru-baru ini, semester kemarin, yang lolos program MSIB. Ya, siapa lagi kalau bukan Bung Fahrul. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, apa kabar saya setelah baru sampai di Gorontalo ini karena kemarin kan sempat ikut programnya di mana? Kalau kemarin itu program MSIB-nya di Tangerang Selatan, Tangerang Selatan. di Bintaro. Bintaro ya? Iya. Bukan bukan di Jakarta ya? Ah, bukan. Oh, di Bintaro. Hmm. Oke. Jadi teman-teman perlu saya informasikan bahwasanya program MSIB ini merupakan salah satu program unggulan yang ada yang tersedia di program-program MBKM lainnya. Seperti itu ya, Bang? Ya, kurang Ya. lebih seperti itu sih. Oke, jadi kali ini kita akan eh, berbincang-bincang mengenai seputaran tentang eh, apa sih eh, program MBKM tentang MSIB itu seperti apa? Ya, jadi kali ini kita bersama dengan Bung Fahrul. Jadi bagaimana sih, Rul, kamu mendapatkan informasi mengenai seputaran tentang MSIB itu dari cara pendaftarannya seperti apa? Bisa diceritakan atau bisa dibagikan oleh teman-teman yang ada di rumah? Oke, thank you, Bung. Jadi kurang lebih kayaknya kayak gini deh. Sebelum saya ceritain Mm-mm. gimana prosesnya lebih jauh, perlu dulu diceritain gimana tahap sebelum mendaftar MSIB tersebut. Iya, seperti itu. Jadi kayak gini, Bung. Jadi saya itu sebelum daftar MSIB, kemarin sempat daftar program kampus mengajar. Karena memang kembali lagi di jurusan kita ini emang diketahui dengan jurusan yang memang latar belakangnya pendidikan, Iya, seperti itu harus kan. mengajar ya, Iya, seperti itu. kurang lebih kita turun langsung ataupun terjun langsung ke sekolah Iya. kan. Dan otomatis dari beberapa program yang digelar oleh pihak kampus Merdeka, salah Iya, satunya yang paling relevan sama jurusan kampus mengajar. kampus mengajar ya Iya, betul. Yang tapi ikut kampus mengajar juga saya juga salah satu kemarin sempat iya, ikut salah kampus satu ya. mengajar. Iya. Oke. Nah, jadi dalam proses seleksi kampus mengajar itu saya sendiri nggak lolos. Oh, nggak lolos. Iya, Iya. nggak lolos. Dan memang kemarin memang sempat dilema antara Mm-mm. harus mengambil salah satu program dari MBKM juga yaitu PMS PMS. atau ikut KKN. KKN. Iya. Ya. Namun ada salah satu teman dari jurusan ekonomi, Mm-mm. jurusan akuntansi, dia sempat ngomong katanya mau nyoba MSIB enggak. Nah, setelah itu cari-cari tahu lah di TikTok, di sosial media juga, Mm-mm. Instagram, Mm-mm. MSIB itu seperti apa. Ternyata MSIB itu di jurusan kita juga ada Iya. alumninya gitu. Cuman Iya. dari job desk yang diambil nggak sesuai sama, nggak relevan sama jurusan. Iya. Nah, situ ada dilema juga. Ini bakal bisa dikonversi nggak itu waktu itu? Mm-mm. Bisa dikonversi nggak? Ternyata bisa dengan mencari referensi-referensi terkait dari job desk yang akan ditawarkan di MSIB ini apakah relevan atau tidak sama jurusan kita. Dan kebetulan kemarin itu dibantu sama salah satu teman saya ataupun seniornya dia Iya. di jurusan ekonomi. Jadi waktu itu mulai dari mencari perusahaan yang memang latar belakang mitranya itu pendidikan Pendidikan. dan juga langsung membuat CV seperti itu. Mm-mm. Itu alur awal pendaftaran. Ya, tidak lain dan tidak bukan untuk berkas-berkas yang disiapkan kurang lebih sama program KM ataupun pertukaran mahasiswa merdeka. Mm-mm. Dimulai dari surat rekomendasi, SPTJM, transkrip nilai, dan juga KTP gitu. Iya. Ya, kalau bisa dilihat dari kemarin-kemarin nih, Bung Fahrul, bahwasanya program MSIB itu kalau terdengar kata MSIB di telinga saya itu terdengarnya agak sulit. Karena Konsekuensinya ya. iya, konsekuensinya agak sulit. Karena berkaca dari tahun-tahun kemarin, Bung. Tahun-tahun kemarin itu ada pernah senior-senior kita yang sempat ikut. Ada Kak Randi. Karandi, Kak Yang Irman, pertama itu Kak Irman ya, Kak Irman betul. Pertama legend itu kali kali ya, iya, legend. legend. Ikut MSIB tapi dapat biaya kehidupannya 4 juta kalau tidak salah. 4 juta per bulan karena memang pada batch pertama itu adalah masa percobaan. Jadi Mm-mm. BBH per bulannya itu 4 juta dan jika dihitung secara keseluruhan semuanya mencakup 20 juta. 20 jutaan. Kalau Itu ditabung untuk bisa beli batch, apa? ah, Kalau ditabung bisa beli apa itu? kurang lebih buat mahar kali ya. Ah. Oke, jadi itulah lika-liku dari bagaimana cara pendaftaran MSIB, bagaimana yang pertamanya
mendaftar apa dulu? Kampus Kampus mengajar mengajar, dulu. akan tetapi belum rezeki ya, Iya, belum rezeki tidak lolos dan kemudian berani-beraninya mengambil MSIB tanpa memikirkan konsekuensi atau gimana, Bu? jadi kayak gini, waktu mendaftar Mhm, kampus mengajar itu ada kehampaan memang untuk menunggu pengumuman mhm, antara lolos atau tidak karena kebanyakan teman-teman itu sudah dikabarkan lolos. Nah, tiba-tiba menjelang 2 minggu mhm, pada bulan Juni tahun 2023 kemarin masuklah email dari kampus mengajar yang mana saya tidak lolos. kampus Nah, mengajar. ya, Mhm, tapi saya selalu ada satu pegangan yang selalu saya tanamkan dalam diri saya yang mana dalam ayat di Al-Quran itu yang mana katanya inna ma'al usri inna yusra. ma'al usri yusra, Ya, ya. yang mana di setiap kesulitan ada kemudahan, Iya, ya kan? Jadi saya berusahalah walaupun memang bisa dibilang untuk konversi dari program MSIB sendiri terbilang lumayan sulit mhm, untuk kita yang latar belakang pendidikan. Tapi ya itu kembali lagi di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. secara kemudahan. Maka kalau Beraninya ngambil program ini. ya kalau kata 02 Iya, takut tak seperti itu. bermasuk. Ya, kayak gitu. Berarti pasti ada kemudahan. Jadi dari sisi sulitnya kita ini, jadi bagi teman-teman semua yang ingin daftar MSIB atau tahun depan atau semester depan yang ingin sekali ikut MSIB, jangan ragu-ragu mengenai pendaftaran. Apapun kesulitan seperti apa yang Bung Fahrul bilang, apapun dalam setiap kesulitan yang kita alami pasti ada kemudahan di dalamnya, seperti itu. Ya, kalau dari Bung Fahrul nih, bagaimana kalau pertama kan urus-urus berkas nih, urus-urus Ya, berkas, lengkapin administrasinya. Nah, kemudian setelah sampai di sana, kan setahu saya kan kemarin satu-satunya mahasiswa PGSD yang lolos MSIB ini hanya Bung Fahrul sendiri. ya benar Betul sekali sekali. ya? Ya, betul sekali hanya Bung Fahrul sendiri. Kalau saya kemarin juga sempat ikut program MPKM tapi hanya di seputaran sini, program PMS. Teman-teman lain juga banyak yang lolos di angkatan kita nih, angkatan 20 Mm. hanya lolos di apa? Kampus mengajar, Kampus mengajar sama ya, PMS. PMS. Nah, satu-satunya angkatan kita yang lolos MSB ini hanya Bung Farul sendiri. Betul Kalau sekali. sampai ke sana ini buat apa, Bung? Apakah hanya tidur atau gimana kultur shocknya dengan apa? Dengan Kota iya, metropolitan ya, kota ibu kota. metropolitan ya seperti itu. Nah, jadi lebih ke kultur shock ya. Iya. Karena kalau berbicara kultur shock, itu ketika kita pergi ke suatu tempat, yang Mm-mm, mana memang tempat itu baru pertama kali kita datangi, mm-mm. ya kan? Namun perlu di kita apa? Sekedar informasi lagi ini Bung Rahmat, Iya, sebelum saya mengikuti program MSIB ini pada tahun 2022 kemarin, saya juga salah satu alumni program pertukaran mahasiswa Merdeka 2. iya. Dan kebetulan untuk lokasinya juga sama di Sama di sini ini. ya Di di Jakarta juga, di Tangerang Selatan oh juga. sama. Kurang lebih yang membedakannya itu kecamatan. Jadi kemarin itu di Ciputat. Kalau sekarang di Bintaro. Kalau saya masih main-main di Gorontalo lah kalau seperti Ya, itu saya belum belum paham. Oke. kayaknya harus coba deh. Iya, bismillah, insyaallah. Nah, jadi bedanya waktu pertukaran mahasiswa Merdeka itu kita pas nyampe di Bandara Soekarno-Hatta Mhm, sudah ada dari pihak kampus yang menjemput di bandara. Tetapi kalau MSIB memang pure kita itu harus mandiri. Pokoknya mulai dari transportasi kita dari bandara sampai ke tempat kosan kita itu mandiri. mandiri. Kalau program kemarin diantar Dijemput, jemput, dijemput. dijemput ada makanannya juga gitu. Karena Mhm, memang ini kita memang dituntut untuk bisa mandiri, gimana bisa eh, bersaing nanti di dunia kerja. Gitu. mhm, Nah, jadi pas nyampe di Bandara Soekarno-Hatta itu memang kayak, wah, udah nggak kaget lagi karena mhm. memang kemarin sudah pernah situ Iya, kan, sudah sudah pernah pernah ke datang situ, ya. gitu. Jadi, oh, pas nyampe ini yang harus saya naikin buat pergi ke Mhm. kosan. Jadi langsung naik kereta api ke kosan dan ini nih satu lagi yang perlu dan penting banget diketahui sama teman-teman yang nonton. Iya. Apa tuh, Eh, Lul? sebelumnya juga saya sempat tergabung di organisasi Ikatan Mahasiswa PGSD Indonesia. Iya, Nah, ketika berbicara organisasi berarti kita berbicara relasi. iya. Jadi pas ketika saya tiba di stasiun kereta yang dekat dari kosan, Mhm, kurang lebih sejam lah dari kosan. mhm, Saya langsung menghubungi salah satu teman saya ketua himpunan PGSD UHAMKA mhm. untuk menjemput.
Jadi Oh, dijemput dia, sudah ada teman di sana ya? sudah Seperti ada. itu. Jadi langsung dijemput dia dari stasiun menuju ke kosan. Mhm. Nah, di kosan ya masih itulah beres-beres kan. Beres-beres. Besoknya baru masuk kerja. Mhm. Tapi belum langsung terjun langsung kerja ngajar gitu belum. Masih Belum. pengenalan dulu kayak eh, pengenalan dengan tutor-tutor dan juga pegawai yang ada di sekolah Kaseto. Kaseto. Terus ada school tour. Iya. Apa tuh? Itu pengenalan lingkungan sekolah. Dimulai dari gedung kelas, terus musola, intinya gedung-gedung yang berada di sekolah Kaseto. Gedung ini dipakai untuk apa? Mhm. Semua dikenalin. Terus habis itu mulai dengan kegiatan observasi. Itu pertama ya? Ya, itu Ya, pertama. seperti itu. Ya, ini salah satu keuntungan bagi kita yang mengikuti organisasi. Ya, Jadi, walaupun kita pergi ke kota-kota lain, pasti ada teman-teman kita yang sempat berbincang dengan kita atau sempat kenalan. Apalagi Bung Farul sendiri, narasumber kita pada hari ini, pernah mengikuti apa tadi yang dibilang? Ikatan Mahasiswa PGSD Ikatan Indonesia. Mahasiswa PGSD se-Indonesia. Se-Indonesia. Iya, seperti itu. Jadi banyak sekali relasi-relasi atau teman-teman yang bisa membantu kita kalau kita mengikuti organisasi. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya Bung Farul sendiri dalam mengikuti program MSIB ini pastinya sedang menjabat sebagai Ketua Umum HMJ PGSD tahun 23. 2023. Iya. Ya, apakah ada tantangan tersendiri dari kan sebenarnya ini masih sementara menjabat sebagai Ketua Umum, akan tetapi sudah mengikuti program MSIB atau apakah ketua umum sendiri mengikat Jadi mengikat begini. tidak bisa keluar kemana-mana, apakah harus stay di Gorontalo atau bagaimana itu? Nah, begini. Ketika berbicara memiliki sebuah jabatan, Iya, tentunya kita punya tanggung jawab, iya. ya kan? Dan kemarin itu sebenarnya itu merupakan salah satu dan satu-satunya dilema terbesar saya ketika Mm-mm. mendapatkan notifikasi lolos dari MSIB ini MSIB. sendiri. Langsung menjadi dilema terbesar dalam Masih bingung nih mau ambil atau tidak nih. ya Mm-mm. kayak di satu sisi saya punya tanggung jawab di himpunan, Mm-mm. satu sisi lagi ini tuntutan masa depan, tuntutan orang tua karena Mm-mm. memang program MSIB ini dikonversi dengan mata kuliah semester 7 yaitu Iya, KKN, KKN, PLP2 PLP2 dan dan kepemimpinan. kepemimpinan. Nah, jika nggak diambil MSIB, otomatis harus KKN. KKN. KKN bayar. Iya. Di satu sisi pun ya dari kuliah dari semester 1 sampai semester 7 Mm-mm. pasti membutuhkan uang. Jadi bisa dibilang eh, kurang lebih mengurangi beban orang tua lah Iya. seperti itu. Jadi Di masa-masa akhir perkuliahan mengurangi ya beban orang tua seperti itu. kenapa tidak ada Mm-mm. program yang memang kita dibayar dan Mm-mm. kita gratis untuk explore program tersebut, kenapa Mm-mm. tidak kita ambil kan? Mm-mm. Dan kesempatan udah ada di depan mata. Mm-mm. Nah, di situ karena memang eh, sudah sempat bincang-bincang juga dengan teman-teman pengurus, senior juga. Mm-mm. Nah, ini gimana Kak? Ya udah, karena memang organisasi itu Mm-mm. bukan menjadi penghambat mahasiswa untuk memperlama kuliah dari mahasiswa tersebut. Iya. Gitu. Justru ini mendukung ya, Mendukung. mendukung. Karena gini lagi, gini Bung, waktu daftar MSIB ini Mhm. sebenarnya sempat insecure, Mhm. insecure karena memang teman-teman yang daftar pengalaman kerjanya itu bisa dibilang lebih tinggi jam terbangnya dibandingkan saya sendiri. Mhm. Dan kalau bisa dibilang pengalamannya saya lebih banyaknya di organisasi dibandingkan pengalaman kerja kayak jadi asisten laboratorium ataupun Oh, seperti asisten. itu ya kerja mahasiswa MSIB kalau di Iya, lapangan. lebih dilihatnya apakah mahasiswa ini sudah pernah mengikuti magang sebelumnya. Mhm. Nah, kurang lebih kayak gitu dibandingkan dengan saya sendiri yang pengalamannya banyaknya di organisasi. Organisasi. Ya. Tapi lagi dan lagi hal itu terbantahkan. Terbantahkan dengan apa? Dengan notis kelulusan ini. Karena salah satu faktor penting yang menentukan kelulusannya saya itu dari organisasi juga. Wow, Kayak gitu. sudah semakin seru nih, Bung. Ya, Bagaimana tentang perbincangan dari MSIB? Kalau bisa bisa minum di ya? Bisa minum minum. dulu. Oke. Ini nih satu lagi.
Apa tuh? Kalau berbicara tentang sekolah Kak Seto, Hmm. saya itu masih bingung dengan sekolah Kak Seto. Itu Bingungnya apaan? dari sisi namanya. Namanya. Mm-mm. Itu sekolah swasta kan ya, ya kalau dari sisi swasta sudah pasti. Karena dari sisi namanya sudah bisa kita baca kalau itu sekolah swasta. Tapi itu dinamakan sesuai dengan nama pemiliknya atau gimana, Bu? Nah, jadi begini. Eh, pada tahun berapa ya? Kalau nggak salah 2007. Mm-mm. Jadi Kaseto itu awalnya dia seorang kuli, Mm. kuli bangunan. Dia ada dua bersaudara, dua kembar. Mm-mm. Selama masa sekolahnya itu memang bisa dibilang ada ya, dibilangin bodoh. Mm-mm. Nah, karena memang dia berbeda dari saudaranya, saudaranya pintar. Kaseto jadi kuli waktu itu. Mm-mm. Dan ini cerita dari Kaseto, disclaimer, ini cerita dari Kaseto sendiri. Mm-mm. Setelah itu dia cari kerja-kerja lain kayak jadi asisten rumah tangga. Nah, di situ ada salah satu apa ya? Tuannya begitu, Mm. tuan yang ini tuan rumahnya itu Iya. punya anak dan anaknya itu disuruh Kaseto untuk membimbing mengajarkannya. Mm-mm. Nah, mulai dari situ tuh dimulailah sekolah ini. Kayak Kaseto mengajar, mengajar, tiba-tiba dibukalah sekolah Kaseto itu di rumah dulu, di rumahnya Kaseto dulu waktu itu Mm-mm. di Oh, masih Ciputat, dibuat di rumahnya di dulu. rumah. Jadi waktu itu belajar di halaman kalau nggak salah, Mm-mm. seingat saya, sedangkal ingatan saya gitu. Jadi masih sekolahnya itu masih dibuka di rumahnya Kaseto. Mm-mm. Seiring berjalannya waktu makin besar. Akhirnya dibukalah yang waktu itu homeschooling Kaseto Mm-mm. gitu. Kalau dari sisi gambarannya Bung Parul sendiri gimana sekolahnya? Apakah terhitung luar biasa atau gimana, Bu? Sekolahnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya dari sisi fasilitasnya, dari sisi guru-guru yang mengajar di situ. Untuk fasilitas sudah tidak diragukan lagi, Mm-mm. apalagi tutor-tutor yang memang sudah diseleksi secara eh, apa ya? Secara ketat Mm-mm. seleksinya. Jadi memang untuk kualitas dari tutor yang mengajar di sekolah itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Mm-mm. Nah ini lagi Bung, kalau mengenai mengajar di sekolah Kaseto, kalau itu dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin agak sedikit berbeda ya. Kalau mengenai seperti orang eh, senior-senior kita seperti kakak-kakak kita yang sudah pernah mengikuti program MSIB sebelumnya itu agak sedikit berbeda dengan tahun ini karena kemarin itu mereka lebih fokus ke komputer. Bahkan kalau bisa dikatakan sangat ketat bahkan karena kemarin seingat saya masih online dan itu kalau mengikuti Zoom seperti itu karena kebiasaan mahasiswa lah, kebiasaan mahasiswa itu mungkin kalau ikut Zoom mungkin Tidur sering kali ya? tidur ya. Tidur. Kalau itu kalau apa Zoom-nya yang dibuat khusus untuk mahasiswa MSIB itu Mm-mm. kalau dia tidak apa tidak wajahnya tidak terlihat di hadapan kamera itu bisa dihitung tidak hadir Tidak hadir. bahkan Nah, kalau di apa program yang Bung Farul ikuti. ikuti seperti apa? Jadi kayak gini, sebelum masuk ke kerjaan atau job Mm-mm. desk-nya, dalam mendaftar MSIB itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang eh, menawarkan job desk ataupun posisi Mm-mm. yang beragam gitu. Jadi untuk senior-senior kita kemarin, mereka itu memang job desk-nya mereka lebih ke IT, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Desainer, Iya. ya kan? Nah, kalau saya sendiri, job desk yang saya ambil itu memang relevan dan searah dengan jurusan kita, Mm-mm. yaitu Mengajar. pendidik dan tenaga kependidikan sekolah non formal SD Kaseto. Jadi seperti itu ya Nah, perbedaannya. jadi Heeh. memang jobnya itu atau pekerjaannya pure mengajar, gitu. Hanya di sisi tentang mengajar-mengajar begitu. Ya Tapi mengajar, di sisi lain juga kita bisa mempelajari tentang bagaimana kedalaman apa pemahaman tentang ilmu teknologi seperti penggunaan komputer atau pembuatan media-media yang berbasis digital. ya. Apakah itu masih berbaur dengan hal-hal seperti itu atau gimana, Bu? Nah, jadi kayak gini. Waktu program apa? eh, Project magang di sekolah Kaseto itu pada saat pelaksanaannya, pertama kita itu ada namanya observasi, observasi awal. Jadi kita turun observasi di kelas, Mm-mm. turun observasi di kelas.
Setelah itu kita mengisi form penilaian apa Iya. saja yang diberikan materi oleh tutor tersebut, Mm-mm. gimana karakteristik dari siswa, peserta Mm-mm. didik, gimana karakteristik dari tutor, Iya. itu observasi. Setelah observasi, nextnya lagi ada kegiatan asistensi. Mm-mm. Kita membantu tutor untuk mengajari kelas. Mungkin ada kebutuhan yang dibutuhkan oleh tutor, ya Mm-mm. di situ kita membantu kayak Membantu. mengarahkan peserta didik. Iya. Karena memang eh, dari banyaknya peserta didik dan hanya diarahkan oleh satu orang tutor saja kan Mm-mm. memang lumayan susah ya. Iya. Jadi kita membantu tutor untuk mengarahkan peserta Mengarahkan didik peserta didik. untuk fokus dalam pembelajaran. Iya. Selanjutnya ada observasi. Observasi, lupa. Ini pelatihan-pelatihan. Pelatihan. Mm. Nah, di pelatihan-pelatihan itu karena memang kita sebelum terjun, kita harus mengetahui kultur yang ada di sekolah tersebut, ya kan? Nah, makanya diadakan pelatihan, dimulai dari pelatihan menemukan siswa inklusi di kelas, pelatihan pembuatan media pembelajaran, Mm-mm. menjadi guru yang ramah anak, Mm-mm. terus ada pelatihan dunia kerja, persiapan dunia kerja. Kalau nggak salah ada sekitar 7 atau 8 pelatihan yang dibuat kemarin. Jadi masih banyak lagi yang harus kita pelajari atau yang akan kita ketahui ketika mengikuti Program program magang. MSIB Ya, seperti jadi itu. ketika kita ikut program MSIB Mm-mm. dengan job desk-nya kita pendidik, Mm-mm. kita nggak pas sampai langsung ngajar, nggak, masih ada observasi, asistensi, Mm-mm. Masih ada pelatihan, ada pelatihan. pelatihan-pelatihan Mm-mm. dulu, kurikulum, pelatihan kurikulum ada, Mm-mm. karena memang di sekolah Kaseto itu menggunakan kurikulum K13 revisi, Iya. kurikulum Merdeka Belajar, Mm. dan juga kurikulum kesetaraan. Kalau dari sisi perbedaannya, Bung, mengenai dengan sekolah-sekolah yang ada di sini, kan pastinya Bung Farul pernah observasi juga di sekolah-sekolah yang ada di sini. Ya, Nah, dari sisi perbedaannya ketika mengajar di sekolah Kak Seto dengan perbedaan dari mengajar di sekolah-sekolah yang ada di sekitaran Gorontalo sini seperti apa, Bung? jadi kayak gini. Sebelum masuk ke perbedaan, di sekolah Kaseto itu memegang teguh prinsip semua anak prinsip kesetaraan. Jadi Mm. semua anak itu berhak mendapatkan pendidikan yang sama, mempunyai hak mendapatkan pendidikan yang sama, yang Mm-mm. setara. Dan kembali lagi di sekolah Kaseto itu dia eh, ada lumayan banyak anak yang luar biasa, yang istimewa. Oh, anak-anak berkebutuhan khusus seperti Ya, itu. Mm. seperti itu. Ada bisa dibilang banyak anak yang memiliki kebutuhan yang khusus. Jadi bisa diartikan itu merupakan salah satu pendidikan inklusi. Jadi mereka yang berkebutuhan khusus di-include di sekolah yang umum. Ya, Ya, seperti jadi itu. gini, sebelum kayak gitu, ini disclaimer sebelum penonton ataupun teman-teman yang nonton salah mengerti. Mm-mm. Jadi di sekolah Kaseto itu memiliki ada 4 produk knowledge. Yang pertama itu ada Kaseto School, itu Mm-mm. sekolah formal, Kaseto School. Ada homeschooling Kaseto. Jadi homeschooling Kaseto itu adalah sekolah non formal. Mm-mm. Ada KSLC, Mm-mm. itu informal, KSLC. Dan yang terakhir ada SKKS, Sekolah Khusus Kaseto. Jadi banyak sekali ya terbagi-bagi seperti itu ya, Ya, Bung. itu baru di pendidikan dasar, baru di SD. Mm-mm. Kalau dari sisi target khusus yang harus Bung Farul capai itu seperti apa? Misalnya Target. ada target misalnya harus menguasai sisi ini, harus seperti ini. Kalau dari kita yang program PMS kemarin itu mesti ada apa? Kemarin itu harus ada target misalnya 10 kali mengajar atau berapa kali mengajar sudah dapat nilai seperti ini atau harus menggunakan media, begitu juga perangkat pembelajaran harus lengkap atau seperti apa, Bu? Nah, kalau untuk target, jadi di sekolah Kaseto itu sebelum kita terjun mengajar ada yang namanya micro teaching awal. Micro teaching awal. Nah, micro teaching awal itu dinilai misalkan di micro teaching awal ini in the good way ya. Jadi Mm-mm. di micro teaching awal itu ketika kita mendapatkan nilai 85, Mm-mm. maka target kita ketika di micro teaching akhir itu harus lebih baik dari itu. Mm-mm. Nah, setelah micro teaching awal barulah kita terjun mengajar di tiap-tiap kelas. Mengajar. Ya, mengajar, mengajar, mengajar. Jadi seketika kita sudah memiliki pengalaman dalam menghadapi siswa yang ada di sekolah tersebut, Mm-mm. maka di akhir dari eh, akhir periode dari programnya kita ada namanya micro teaching akhir. Nah, di Hmm. micro teaching akhir itu baru harus ada target
peningkatan dari nilai di micro teaching awal. Jadi Seperti itu. kayak ujian begitu ya, Bung? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi di micro teaching awal misalkan nih kita dapat nilai 80. Iya. Target kita harus lebih baik Harus dari itu. lebih baik ketika Iya, micro teaching yang akhir. iya, harus lebih baik lagi di micro teaching akhir. Iya. Begitu. Ya, kalau saya dengar-dengar nih, Bung, dalam program MSIB sendiri itu ada golden ticketnya. Golden Apakah ticket. di sekolah KAS itu ada salah satu mahasiswa yang dapat golden ticket atau gimana, Bung? Nah, jadi memang kalau untuk program magang ataupun Mm-mm. program studi independen, Mm-mm. ketika kita eh, ketika kinerja kita dalam perusahaan tersebut bisa terbilang luar biasa, baik, maka ada ketertarikan dari HR yang ada di perusahaan tersebut. Iya. Nah, itu lagi kembali ke golden ticket ya. Di Mm-mm. sekolah Kaseto, sebelum kita selesai mengikuti program MSIB ini, menyelesaikan program MSIB, memang kemarin sempat bincang-bincang dengan mentor yang di sekolah Mm-mm. untuk mahasiswa magang yang sudah pernah mengikuti magang di sekolah Kaseto, Mm-mm. mereka sudah memiliki kesempatan 90% untuk mengajar di sekolah tersebut dibandingkan dengan orang biasa yang baru melamar di sekolah tersebut. Karena memang kita anak-anak magang di sekolah tersebut, di sekolah Kaseto ini Mm-mm. sudah mengetahui kultur yang berada dalam sekolah. Jadi mulai dari karakteristik peserta didik harus dihadapi dengan eh, cara Lembut. seperti apa, Mm-mm. gimana penanganan yang baik dan tepat untuk peserta didik yang ini, Mm-mm. untuk yang ini gimana. Jadi kita kurang lebih sudah mengerti kultur yang ada di dalam sekolah tersebut. Makanya kita 90% sudah diterima di sekolah tersebut. Seperti itu. Jadi kalau berbicara mengenai tentang program MSIB ini sangat-sangat direkomended untuk teman-teman yang belum sempat ikut, apalagi teman-teman yang masih belajar atau yang masih semester-semester Semester 4, 5, semester 6, 4, 7 5, 6, sangat 7 sangat direkomendasikan direkomendasikan untuk mengikuti program MSIB. MSIB. Karena begini, Bung. Kemarin untuk adik-adik junior di jurusan kita ini, saya dari awal ketika dibuka pendaftaran MSIB batch 6 yang sekarang baru dibuka, saya menunggu kabar atau informasi dari adik-adik yang memang tertarik untuk ikut MSIB ini. Gini, Bu. Karena teman-teman yang berada dari kampus luar sana, ada yang dari Sumatera, dari Pulau Jawa sendiri, ada beberapa yang sempat menghubungi saya, Bu, untuk sharing session terkait MSIB ini gimana, cara mendaftarnya gimana, rekomendasi perusahaannya apa aja. Banyak, Bung. Bahkan ada beberapa yang sudah ngasih info atau ngasih kabar ke saya bahwasanya mereka sudah lolos di program MSIB batch 6. Iya. Seperti itu. Ya, eh kalau dari saya ya, Bung, kalau salah satu keuntungan mengikuti program MSIB juga, kalau dari sisi pengetahuan pasti ya kita bisa mengetahui berbagai macam ilmu pengetahuan Pasti. yang nantinya kita hanya bisa dapatkan ketika mengikuti program MSIB sendiri. Nah, Iya. yang kedua, salah satunya keuntungan yang kedua yakni kita bisa pergi santai, jalan-jalan, apalagi kalau Bung Farul sendiri pergi ke ibu kota Ibu ya. kota Iya, dong. ibu kota dong. Jadi Ya, itu bonus dari program mm-mm. tersebut. Jadi Selain sudah sangat berbeda ya mental yang biasa yang sudah terlatih di Gorontalo dengan mental yang baru ada, baru muncul, yang baru Bung Farul dapatkan ketika menginjaki kaki di ibu ibu kota kota. beda sekali karena Beda memang sekali ya. benefit dari MSIB sendiri Mm-mm. selain mendapatkan biaya hidup dan juga ditanggung mobilisasi pulang pergi Mm-mm. dari tempat asal ke Mm-mm. tempat tujuan, kita pun dapat benefit lain kayak tadi juga eh, bisa jalan-jalan di ibu kota, Mm-mm. bisa ke Bandung. Pokoknya daerah yang kita tempati saat itu bisa kita explore. Mm-mm. Satu lagi, Bung, kita bisa mendapatkan teman-teman yang luar biasa. Iya. Karena memang ada pengalaman sedikit, Bung. Di program MSIB tersebut, saya memiliki 2 orang teman. Mm-mm. Ya memang ada dalam divisi tersebut ada 10 orang. Tapi ada 2 orang yang memang benar-benar dekat dengan Bisa saya. dikatakan sahabat. Sahabat. Mm-mm. Ada waktu itu saya sedang dalam keadaan kurang sehat. Mm-mm. Mereka datang ke kosan mengantarkan makanan, Bung. Hmm. Seperti itu. Memang kayak Jadi eh, nggak perlu takut ya ketika nggak perlu ingin takut, pergi ke kota orang. ya. Karena memang kebanyakan mahasiswa ketika mereka cuman pure sendiri untuk Mm-mm. mengikuti program, mereka bilang, wah, saya bisa nggak ikut ataupun berangkat ke kota yang lumayan besar, Mm-mm. sementara di situ saya sendiri berdiri sendiri. Mm-mm. Tidak perlu takut karena memang
eh, pengalaman saya sendiri, saya menemukan banyak teman yang luar biasa yang menjadi teman terbaik saya di sana. Ada namanya Hanif dan Arif. Halo Hanif. Kasih hai dulu dong kepada mereka-mereka yang mungkin sempat nonton dalam acara podcast atau segmen kita kali ini. Halo Hanif, Arif, Ilham, Adin. Oke, jadi bagi Bung Farul sendiri, apakah masih ada rasa pingin balik nih di sekolah Kaseto atau ingin balik ke negeri metropolitan? Kota Iya, metropolitan ya. kota metropolitan Iya, seperti itu. tentunya kalau untuk Kalau ada rasa rezeki ingin ya. kembali ya, rasa ingin kembali, sangat-sangat ingin kembali. Mm, Tapi kembali lagi apabila rezeki kita memang di situ, mm-mm. rezeki kita nggak bakal tertukar. Iya, seperti itu. Apa yang sudah diatur oleh Tuhan nggak bakal tertukar, Iya. ya kan? Tapi kalau ketukarnya, ketukar dengan saya dong. Saya juga pengen pengen merasakan menginjakan kaki Di di kota kota metropolitan. metropolitan. Ya, seperti itu. Semua bisa terjadi, Bro. Iya, semua bisa terjadi. Ya, Oke, baik teman-teman sahabat Poter yang masih setia menonton konten kita pada hari ini. Jadi itulah berbagai macam kisah atau berbagai macam ilmu pengetahuan yang sempat dibagi oleh Bung Farul sendiri, salah satu mahasiswa yang pernah mengikuti program MSIB di semester kemarin. Nah, ini nih Bung, di akhir segmen kali ini, jadi saya ingin mendengarkan atau pesan-pesan buat teman-teman yang ingin ikut program MSIB di semester berikutnya. Apakah ada pesan-pesan tertentu atau ada penguatan-penguatan tertentu dari Bung Farul? Persilakan Bung. oke. Jadi terima kasih kesempatannya, Bung. Jadi untuk teman-teman mahasiswa, terkhususnya di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo, teman-teman tidak perlu takut ketika teman-teman menemui sesuatu hal yang baru. Karena memang dalam kehidupan kita harus berani mencoba segala apa yang ada di depan kita. Jadi misalkan nih, kita mempunyai satu kesempatan di depan mata kita, ambil. Jangan pernah takut kayak ada keraguan-raguan dalam diri teman-teman. Langsung ambil, terobos dengan ugal-ugalan. Seperti itu. Jadi kalau bermain terobos itu bukan hanya di motor ya. Bukan Ketika hanya ada motor. peluang, kita terobos juga ya seperti Iya, itu. ketika ada peluang sekecil mungkin, Mm-mm. terobos dengan cara ugal-ugalan. Oke, dengan cara ugal-ugalan. Ya, Ya, siapa tahu tanpa kita sadari nasib kita atau kesuksesan yang kita sementara tempuh berada di situ juga ya. salah satunya. Karena ingat, Allah bisa saja mengubah hal yang tidak mungkin menjadi hal yang sangat mungkin. Yang penting perkuat doa, usaha, Doa, pastilah. iya, Doa, usaha. iya. Selebihnya, Serahkan atau tawakal kepada Yang Maha ya, Kuasa. Ya, bukan seperti orang itu. dalam. Oke, bukan orang dalam, bukan Ya, seperti itu. Oke, tanpa kita sadari bahwasanya perbincangan kita pada hari ini sudah di sudah penghujung ya, mungkin hanya sampai di sini saja perbincangan kita pada hari ini. Jadi sampai jumpa bagi teman-teman Farul yang sempat menonton. yo, see you. Sampai jumpa bagi teman-teman Potter yang setia menonton konten kita pada kali ini. Mungkin akan ketemu dengan konten atau di sesi Potter berikutnya. Sampai jumpa, bye bye. Oke, bye-bye.